Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, berjumpa kembali dengan Kak Ana di channel Edukasi Eksis. Hari ini kita akan belajar tentang teks narasi sejarah. Nah, apa ya yang dimaksud dengan teks narasi sejarah? Untuk lebih memahami, perhatikan video ini sampai selesai ya. Narasi adalah salah satu jenis teks pola pembangunan paragraf yang berfungsi untuk menceritakan suatu peristiwa atau kejadian secara beruntun dan mendetail mulai dari awal, tengah, hingga akhir. Nah, teks ini ditulis berdasarkan urutan waktu atau bersifat kronologis. Apa yang dimaksud dengan teks narasi sejarah? Teks narasi sejarah adalah catatan yang menggambarkan suatu peristiwa atau cerita tentang fakta yang terjadi di masa lalu yang memiliki nilai sejarah. Nah, teks ini bersifat non-fiksi karena berasal dari kejadian yang sesuai dengan fakta. Tujuan dari teks ini adalah untuk menambah wawasan bagi pembaca. Nah, selain itu, teks ini juga mengajak pembacanya untuk seolah-olah merasakan atau mengalami kejadian tersebut. Struktur teks cerita sejarah adalah deskripsi tentang bagaimana membangun teks yang menceritakan sejarah. Terdapat 3 struktur teks cerita sejarah. Yang pertama, orientasi. Orientasi adalah tahap atau struktur pertama yang disampaikan dalam pembuatan teks narasi sejarah. Isi di bagian struktur ini adalah tahap awal dari sebuah kisah sejarah dan sedikit berkaitan dengan tema sejarah yang akan dibahas. Yang kedua, urutan acara. Dalam urutan struktural ini memuat tahapan-tahapan urutan peristiwa berdasarkan pada sumber-sumber seperti rekaman peristiwa yang berurutan sejak pertama kali peristiwa historis terjadi. Jadi, pada tahapan struktur ini kita harus benar-benar berhati-hati karena pada tahap ini esensi sejarah diceritakan. Yang ketiga, reorientasi. Reorientasi adalah tahap yang berisi pendapat atau pilihan yang bersifat pribadi dari penulis. Biasanya komentar tentang sejarah yang telah ditulis. Jadi, dalam tatanan struktural ini, penulis dapat menulis apa saja yang bersifat komentar dan bisa juga berupa undangan atau hal-hal lain yang masih terkait dengan sejarah. Teks sejarah memiliki informasi penting yang perlu kita ketahui. Untuk memudahkan kita menemukan informasi tersebut, kita bisa menggunakan kata tanya 5W1H. Kata tanya yang pertama yaitu apa. Apa digunakan untuk menanyakan nama atau jenis peristiwa dalam sebuah teks. Yang kedua ada di mana. Di mana digunakan untuk menanyakan tempat peristiwa sebuah teks. Yang ketiga ada kapan. Kapan digunakan untuk menanyakan waktu peristiwa dalam sebuah teks. Yang keempat ada siapa. Siapa digunakan untuk menanyakan tokoh peristiwa dalam sebuah teks. Yang kelima ada mengapa. Mengapa digunakan untuk menanyakan penyebab peristiwa dari sebuah teks. Yang keenam ada bagaimana. Bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan peristiwa dalam sebuah teks. Nah, adik-adik, perhatikan teks narasi sejarah berikut ya. Judul: Sejarah Kemerdekaan Indonesia. Struktur orientasi. Sejak pecahnya Perang Asia Timur Raya, Amerika Serikat menyatakan perang terhadap Jepang karena serbuan Pusat Pertahanan Amerika Serikat Pearl Harbor pada tanggal 8 Desember 1941. Pasukan Jepang yang semakin agresif mendarat di wilayah Indonesia, Malaya,
Filipina, dan Indochina. Jepang mendarat di Indonesia dengan tujuan melumpuhkan pasukan Belanda. Daerah penduduk Jepang diperluas dengan penaklukan Batavia pada tanggal 5 Maret 1942. Jepang memberikan tekanan lebih besar pada Belanda dan akhirnya pemerintah Belanda menyatakan menyerah tanpa syarat. Masuk ke struktur yang kedua, yaitu urutan peristiwa. Contohnya, awalnya orang Indonesia menyambut kedatangan tentara Jepang. Pemerintah Jepang mulai aktif merangkul masyarakat Indonesia dengan pembentukan beberapa organisasi masyarakat yang sebenarnya ada udang di balik batu untuk kepentingan Jepang dalam Perang Dunia II. Peristiwa penting yang terjadi adalah pertemuan antara Soekarno, Hatta, dan Rajiman dengan Jenderal Terauchi di Dalat menyampaikan bahwa pemerintah Jepang telah memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Pasukan Jepang mulai melemah dan pasukan Amerika menjadi lebih kuat. Amerika Serikat mengamuk sehingga pada tanggal 6 Agustus 1945 ia menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus bom atom kedua di Nagasaki. Akhirnya Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada 14 Agustus 1945. Struktur selanjutnya yaitu reorientasi. Contohnya, berita tentang kekalahan Jepang tidak dapat disembunyikan. Dengan perjanjian pos dan Jepang menyerahkan kekuasaan mereka kepada sekutu, otomatis Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan. Rakyat Indonesia mengambil kesempatan ini untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Berdasarkan teks narasi sejarah berjudul Sejarah Kemerdekaan Indonesia, kita dapat menemukan informasi-informasi berikut. Yang pertama, dengan kata tanya apa, kita dapat menemukan informasi terkait apa judul teks narasi tersebut. Jawabannya adalah peristiwa sejarah kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, kata tanya di mana. Dengan kata tanya di mana, kita dapat menemukan informasi tentang di mana peristiwa itu terjadi. Jawabannya, peristiwa itu terjadi di Indonesia. Kemudian, kata tanya kapan. Dengan kata tanya kapan, kita dapat menemukan informasi mengenai kapan peristiwa itu terjadi. Jawabannya adalah pada tahun 1941 sampai 1945. Selanjutnya, kata tanya siapa. Dengan kata tanya siapa, kita dapat menemukan informasi mengenai siapa tokoh atau pelaku dalam teks narasi tersebut. Jawabannya, tokoh atau pelaku dalam teks narasi tersebut yaitu pasukan Jepang dan rakyat Indonesia. Kata tanya yang selanjutnya yaitu mengapa. Dengan kata tanya mengapa, kita dapat menemukan informasi tentang mengapa Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Jawabannya, karena Amerika menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan pada 9 Agustus bom atom kedua di Nagasaki. Akhirnya Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Nah, kata tanya yang terakhir yaitu bagaimana. Dengan kata tanya bagaimana, kita dapat menemukan informasi terkait bagaimana peristiwa kemerdekaan Indonesia itu terjadi. Jawabannya adalah
Berita tentang kekalahan Jepang tidak dapat disembunyikan. Dengan perjanjian pos dan Jepang menyerahkan kekuasaan mereka kepada sekutu, otomatis Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan. Rakyat Indonesia mengambil kesempatan ini untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, itu dia ya adik-adik materi tentang teks narasi sejarah. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian dan jangan lupa juga like, komen, dan subscribe channel Video Edukasi Eksis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.